Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak ingin mengucapkan terima kasih nih sama Anda sekalian yang mau ikut serta dalam kegiatan kita yaitu konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, Bapak berharap apapun yang ada di dalam ruangan ini, apapun informasi yang ada di dalam kelompok kita ini, jangan sampai ada orang lain yang tahu selain kita. Dan juga Bapak berharap Anda sekalian bisa terbuka akan masalah-masalah atau problem yang sedang Anda sekalian hadapi. Nah, di sini Anda sekalian ada nggak keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan ini? Tidak ya. Baik, berarti karena tidak ada keterpaksaan, Bapak berharap agar Anda sekalian bisa aktif melakukan dan mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya udah pernah mengikuti konseling kelompok belum? Belum ya. Nah, konseling kelompok sendiri yaitu sebuah kegiatan yang berbentuk kelompok yang dihadiri 2-10 orang, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membantu teman-teman kita atau membantu permasalahan yang sedang terjadi pada dalam diri kita. Nah, tujuannya konseling kelompok sendiri dilaksanakan agar bisa Anda semuanya berkomunikasi, yaitu bisa menyampaikan pendapat, informasi, memberikan tanggapan dan lain sebagainya kepada topik atau pembahasan yang akan kita bahas pada kegiatan ini. Bisa Anda semuanya? Nah, sebelumnya Anda semua di sini udah pada kenal belum? Belum ya. Nah, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka mari kita ta'arufan dulu, ya. Caranya yaitu perkenalannya, sebutkan nama asli, nama panggilan, dan makanan kesukaan. Bisa? Bisa. Oke, mulai dari Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Misri Al-Majid, biasa dipanggil Pak Uzi. Makanan kesukaan Bapak adalah nasi goreng. Dilaksanakan jika ada awalan kata Bapak berkata. Misal Bapak berkata pegang kepala, harus pegang kepala. Pegang hidung, jangan pegang hidung. Ya, paham? Paham. Bisa kita contohkan dulu? Bisa. Kali ya. Ya. Bapak berkata pegang hidung. Ya. Kalau ada Bapak berkatanya dipegang. Oke. Bisa ya? Bisa. Udah
Udah ya, ini yang salah dihukum ya. Hukumannya yang kalah harus memberikan motivasi kepada kawannya. Bisa? Bisa. Bapak berkata diam. Pegang mata. Oh, dua orang. Dua orang. Oke. Enggak, tadi pertanyaannya nggak ada tes lagi ya. Berarti dua orang ya. Hukum. Nah, kita cari satu orang lagi biar itu orang yang memberikan kata motivasi. Yang kalah nggak usah ikut lagi. Oke. Bapak berkata karena ada 3 orang teman kita yang salah dan kurang fokus, kita minta untuk 3 teman kita tadi untuk menyampaikan kata-kata motivasi. Siapa yang duluan? Oke, silakan. Tetap memiliki sifat baik hati walaupun banyak orang yang tidak suka sama Itu bukan. Oke, lanjut. Siapa? Nah, silakan. apapun yang terjadi hari ini, seberat apapun cobaan yang kalian hadapi, teruslah tetap berusaha karena akan ada kebahagiaan di masa depan. Oke. Oke, lanjut nih. Oke, yang terakhir silakan. Jadikanlah gagal itu sebagai pelajaran karena tidak ada manusia sama yang gagal. Oke. Oke, udah fokus semua? Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan ini kita yaitu konseling kelompok. Nah, Bapak mau Anda sekalian menyampaikan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Bisa? Bisa. Bapak minta dari sebelah kanan Bapak dulu untuk menceritakan secara singkat masalahnya. Jadi kalau secara pribadi masalah yang saya hadapi sekarang itu tetap tugas. Mungkin akhir-akhir ini saya merasa tugas itu terlalu banyak Pak, sehingga membuat saya stres, tidak nafsu makan juga. Itu saya suka. Oke, sudah ya. Ada? Masalah saya itu tentang pertemanan. Karena kan pada awal-awal itu kan saya kan kayak baik gitu, tapi ketika saya sebenarnya berubah, ya Berat ya? jadi masalah yang saya hadapi karena diri saya sendiri, saya sering merasa jadi orang yang tidak enak. Jadi bakal bilang enggak ke orang yang kayak minta tolong, padahal posisinya saya udah bisa nolong, tapi kayak berusaha. Kalau masalah itu merasa kayak jurusan. Jurusan. Ya, soalnya kayak memang pilihan awal tuh pilih jurusan ini, jadi kayak coba yang ini kayak menerima kenyataan. Kalau saya sendiri Pak, susah ya kalau di kerjaan orang-orang itu kayak susah gitu Pak. Oke, lanjut. Kalau teman saya sih Pak, tiga sih Pak. Saya sudah coba dari bapak ke bapak. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah menyampaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Aku ulangi lagi ya, dari dia sendiri tadi masalah Linda sendiri tadi masalahnya ada di tugas. Nisa tadi pertemanan, Nisa di sampingnya tadi diri sendiri, Sipa jurusan, public speaking, dan pinjaman online. Jerat pinjaman online ya. Nah, oke. Kira-kira dalam kegiatan kita konseling kelompok hari ini kita mau bahas masalah siapa dulu nih? Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Masalah siapa yang mau kita bahas dulu? Coba masalah dulu. Soalnya ada takutnya itulah kayak Dan dua, ada lagi yang mau menyampaikan masalah siapa dulu yang mau kita bahas? Nah, ini ada 3 opsi pembahasan kita pada siang hari ini. Kira-kira pembahasan yang mana sih yang paling urgent menurut Anda semuanya yang
Pinjol ya. Sepakat kita bahas pinjol. Oke. Nah, Bapak mau nih untuk Abu menyampaikan menceritakan tentang masalah yang sedang Abu alami. Silakan Abu. Oke. Ini berawal dari teman-teman sekarang kan kalau lagi kuliah ini kan berat, nggak harus tergantung pada kiriman yang dari kampung ya. Jadi ya itu saya mencoba untuk di situ kebetulan kurang banyak dari bayar kos, dari beri tugas apa segala macam makan. Jadi kiriman itu belum sampai dia sudah baru pinjol. Jadi dari pinjol itu saya mulai kayak hadiah nih gitu, CC nih ya. Terus saya coba lihat aplikasi lain. Saya kalau sekarang itu sudah ada di sekitar 3 aplikasi. Ada yang menanggapi tentang permasalahan dari Abu? Mungkin bertanya, memberikan pendapat, silakan. Semenjak bulan dari lubang ada, udah pasti ada. Paling nanti ada tipenya kita tuh telepon terus sampai muak kalau nanti kalau udah makin jauh kita deadline-nya biasanya 1 hari sekali jadi 1 jam sekali. Ya resort itu pasti ada kayak tinggal kali gitu ya. Berarti pas masuk kuliah telepon, nah itu sangat ganggu lah. Dan kita yang pikir kayak udah lagi belum pasti lagi. Tapi ya gitu. Ada lagi yang menyampaikan pendapat, opsi atau pertanyaan tentang permasalahan yang sedang dialami Abu? Oke, silakan Bunda. Dari saya, menurut Abu kapan pinjaman online ini bakalan berakhir gitu? Kayak Abu udah lah nggak mau lagi minjem gitu kapan? Mungkin kalau saya sih kemungkinan ya kalau target saya insya Allah 2005 awal saya melihat dari Februari mungkin sudah lunas. Oke. Ada lagi? Silakan. Bisa? Kalau masalah pinjol ini sih yang tahu cuma kawan dekat saya berdua mungkin orang mungkin membantu. Kalau untuk keluarga sih saya rasa tidak. Mereka cuma membantu membayar. Ada lagi? Silakan. Menurut aku ada aplikasinya, cara melunasinya, karena sebagai mahasiswa nih, gimana cara melunasinya? Kalau kita melunasinya itu ya di samping saya kuliah, saya sisihkan malam itu kerja part time. Dan gaji pula akan saya sisihkan untuk melunaskan pinjol itu. Walaupun nggak banyak, tapi setidaknya bisa mengurangi. Ada lagi? Siapa dulu? Silakan Mas, siapa dulu? Maaf, izin bertanya kepada kamu. Nah, itu kan tadi dibilang 3 aplikasi ya. Nah, pasti kan itu berbeda-beda kan penghasilannya atau peminjamannya. Mungkin boleh kalau dijelaskan atau diceritakan sedikit berapa sih jumlah yang diminjam? Jadi dari ketiga aplikasi itu saya ada meminjam sekitar 11 sampai 12 juta. Satu aplikasinya itu sekitar yang ada yang 3 juta, ada yang 2,5, ada yang 4 juta. Jadi gini, kan itu sekitaran 12 juta ya, yang satu aplikasi itu 3 juta. Nah, itu kan 3 juta tuh jumlah yang banyak lah ya, kita gitu. Itu
bayar kos semua atau ada foya-foya atau keperluan khusus? Yang namanya pelajar itu ya kan perlulah setidaknya menunjukkan diri itu dari misalnya dari sini ke jalan keliling lah bahasanya apa namanya giling. Nah, jadi kalau itu disebutkan untuk ada memberi keperluan kos selain kan sisa nanti saya pergi itu buat giling atau main biliar apa kayak sewajarnya anak ajar lah. Ada lagi? Kan aku tadi bilang kan dari ke tempat itu kan. Kalau dari Novi sendiri itu mau nggak Kak? Kan itu aja kan. Ya. Kalau bisa gitu. Ya yang namanya kan kita penasaran nih kayak enak kali gitu cuma modal foto modal KTP gitu. Cuma sebenarnya cuma di telepon gitu kan ya gampang lagi gitu kan. Nah, dia kan mulai penasaran nih. Nah, disitulah mulai mencoba ya akhirnya di ACC uang cair aja pun kapan aja gitu. Ini kan kan udah dapet uangnya nih, pasti kan kita kayak tadi ceritanya kayak ada niat mau bayar, cuma kalau setelah bayar dapat lagi dan kerja lagi pasti udah nggak ada niatan mau berhenti gitu kan. Nah tapi di selang-selang di telepon atau di teror harus gitu, ada nggak sih rasa penyesalan dari diri sendiri itu buat berhenti itu stop? Kalau penyesalan itu sih udah pasti ada. Soalnya kan apa sih yang nggak terganggu di telepon di teror lah bahasanya. Otomatis itu tuh terganggu lah gitu kan kayak nggak tenang jadinya nih. Jadi kayak pikiran tuh sebentar tuh udah nih sini aja lah. Bener sih udah gitu. Tapi pas di saat itu kan kita kan uang tuh nggak ada selamanya gitu. Pasti butuh lah. Pasti lagi situ lagi gitu. Jadi menurutnya udah kayak kecanduan gitu ya. Bilang kita dua sih enggak mungkin ya. Soalnya kan enggak semua aplikasi bisa di ACC gitu. Pasti juga ada aplikasi tertentu aja. Saja sih kadang kalau ada kesempatan tuh diambil gitu. Saja sih. Ini kan pernah diteror kan ya. Itu respon orang sekitar gimana? Pas tahu aku ada pinjol, nggak bayar, apa mereka marah atau membantu? Kalau untuk teman-teman sih awalnya sih marah. Nah apa sih ini nggak tenang gitu kan. Risih lagi yang terus. Akhirnya ada juga yang bantu. Nanti tanggal sendiri jalan. Terakhir nih bayar 5,5, kirim 5, 2,5. Oke. Ada lagi? Kira-kira yang mau ditanyakan? Udah Sudah ya. Nah, sekarang coba bayangkan diri kita yang sedang terjerat dengan pinjol. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya hal itu terjadi, siapa yang menyampaikan tentang pinjol? Silakan berpikir dulu 1 menit. Terima kasih. Kalau sudah ada yang tahu, silakan katakan. Oke, bisa ada yang Mungkin kalau kayak di posisi aku, mungkin cerita kalau terdekat terus kayak carilah bantuan dan untuk menyelesaikan pinjol dan stop itu. Jadi fokus saja untuk bayar yang tadi. Karena kalau yang pinjam ada itu kan kayak nggak bunga. Kalau pinjol kan kalau bayar bunga. Simpan sama ya. Ada yang lain? Sama ya. Sama juga. Nah, Jadi oke. karena ya itu salah satu upaya yang sudah saya lakukan. Tapi masalahnya itu di pinjol nih nggak bisa langsung sekali bayar. Dia kayak nunggu per tanggal. Setiap bulan misalnya tanggal 23 nih bayar nih untuk bulan ini aja. Tunggu tanggal segitu itu kita di tanggal 16 nya ada uang. Tapi Nggak bisa. Sudah langsung. Nah, dia per tanggal ada masanya yang harus bayar. Saya sih. Dari ya.
Itu ya Bu. Ada lagi? Dari lingkungan pertemanan. Hmm. Itu kan dari teman dulu kan. Ini kan jadi kayak penasaran benar siapa ya rasanya gitu. Nah, jadi kita yang punya cobaan dan kita teman-teman. Jadi kita coba. Ada lagi? Silakan. Dari cerita teman kita sendiri tadi tentang pinjaman online-nya, hal apa sih atau pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita teman kita yang terjerat pinjaman online? Ada yang mau nyampaikan? Silakan. Izin Pak, Ya. buat aku juga. Mungkin pelajaran yang bisa saya ambil itu pertama dari lingkungan pertemanan. Kita harus bisa pintar-pintar memilih teman yang bagus, yang nggak bagus. Terus diri sendiri juga sih dengan mencoba sesuatu yang kedepannya tuh gak bagus, pokoknya kayak jual beli kan. Terus mungkin dari pintar-pintar juga ngatur keuangan, hemat juga mungkin dari pokoknya harus rajin nabung. Coba ada lagi? Silakan. Untuk diri saya dan teman-teman semuanya itu aku dan khususnya itu yang paling penting itu mengontrol diri sih, memperbaiki iman. Jadi walaupun teman kita nggak bagus, kalau kita bisa mengontrol diri kita, bisa menyesuaikan, nggak apa-apa pengaruh-pengaruh ini atau pengaruh diri. Ya sesuaikan lah dulu mana yang pokok, mana yang nggak pokok, mana yang harus didahulukan. Dan upaya-upaya itu mungkin bisa, tapi yang lain lebih dari kita itu baru ada upaya-upaya. Kadang upaya-upaya itu Ada lagi? Silakan. Iya. kalau menurut saya, kalau saya yang pertama pasti pengaruh lingkungan itu sangat penting ya. Karena kita yang mahasiswa, apalagi ke anak-anak mau pasti itu sangat butuh. Jadi kita tuh kayak pandai-pandai lah mengatur keuangan itu. Terus janganlah coba-coba. Mungkin ada teman kita yang mencoba, janganlah kita ikutin gitu, karena akibatnya itu fatal gitu. Mungkin untuk awal-awalnya kita keenakan, ketagihan, tapi pasti penyesalan itu pasti ada ya. Lalu terbuka. Kita menurut saya aku harus terbuka lah sama orang tua. Gimana ya? Terbuka ke orang tua itu maksudnya kayak gini. Kalau dia kurang Ya, kalau duitnya kurang tuh harus dibilang. Jangan nggak bilang kalau itu tidak terjual ya. Iya, bilang sama orang tua tuh duit sendiri tuh nggak cukup, banyak yang harus dibayar kayak gitu. Terus sama kayak teman-teman yang muda itu untuk diri sendiri juga. Kita tuh harus memperkuat teman agar tidak terpengaruh lah. Karena kegiatan kita sudah selesai, Bapak mau minta nih pesan dan pesan dari Anda sekalian terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin Bapak minta dari belakang Bapak dulu untuk menyampaikan pesan dan pesan yang dirasakan oleh Bapak. Silakan. Baik, pesannya mungkin untuk awal-awal saya agak takut, tapi setelah kita berdiskusi tadi, saya merasakan senang gitu, kayak lebih terbuka, lebih plong, dan lebih
Silakan coba lagi. Dari pengobatan itu awalnya takut karena ini kan aku udah yang paling berat berpikir setelah mendengar sama-sama semuanya oh ternyata aku belum ada apa-apanya ini terus awalnya ada takut kepada bapak karena takut ada apa ya kaki gitu ternyata bapak anak gue jadi bisa nggak butuh lah. Terus kesannya itu semoga kedepannya kita bisa saling ngobrol lagi karena saya juga punya cerita masalah saya yang akan bantu. Selanjutnya coba lagi. Oke, silakan. Iya. Karena saya ini sangat bermotivasi ya Pak, membantu saya yang awalnya saya itu kayak introvert gitu Pak, sangat saya tuh kurang percaya dengan orang, apalagi menceritakan diri saya itu saya kurang percaya. Tapi semenjak saya di sini bisa dalam kok saya lebih terbuka dan lebih percaya di dalam menceritakan apa yang saya hadapi. Lalu pesannya itu jangan takut untuk bertukar cerita dengan teman. Yang tahu teman itu bisa membantu kita dalam mengatasi masalah. Coba lagi. Silakan Mas Uki. Mungkin untuk kesannya sih awalnya sih nggak bahagia ya, karena lah dari baru juga dari kita juga karena sih ya mungkin untuk konseling ini mungkin lah berada di dunia saya kita bisa menyelesaikan masalah Baik, terima kasih Anda sekalian telah aktif dalam mengikuti kegiatan di Komite pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Abu yang mau terbuka akan masalahnya, dan semoga kesan atau kesan yang Anda sampaikan ini yang mungkin seperti pikiran kita diulang kembali dan sebagainya bisa terwujud dengan terakhir mengucapkan terima kasih kembali kepada Anda semuanya. Mohon banyak maaf jika ada salah kata atau salah perilaku yang Bapak